2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian untuk hari ini? Baik. Alhamdulillah ya. Terus untuk selanjutnya yaitu ada sebelum melakukan pembelajaran itu pastinya kita akan berdoa ya. Nah silakan untuk ketua kelas bisa memimpin berdoa. Duduk siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik. Selanjutnya yaitu absensi ya. Bagi nanti untuk anak-anak yang saya panggil silakan nanti bisa tunjuk tangan ya. Sama ada Andika Permana, Angga Sandi Saputra, Aska Trinur Rahmat, Muhammad Sahal Mahmud, Muhammad Hafiz. Sehat Mas Hafiz? Muhammad Miftahul Husaini, Lani Agustin, Nasihul Fauzi, Lainul Yakin, paling yakin ini ya. Rahmat Alifianto, Selo Al-Qurrahman, Siti Sofia, Ade Rahmat Ramadhani, Riri Hikmatul Komsak, Manda Sela. Setelah itu ya, setelah absen di sini sudah baik semuanya kabarnya. Nah sekarang selanjutnya ada pengecekan kebersihan dan kerapian. Silakan di sekitar kalian ya, mau ada sampah atau ada apa, silakan dicek, dilihat ya, atau di loker ya, dilihat ada apa enggak di sekitar kalian ada sampah. Bersih ya. Kalau sudah bersih berarti cek kerapihan ya. Tapi karena kita berhubung pakai webpack ya, berarti tidak wajib dimasukkan. Tapi coba berdiri. Ya sudah. Silakan bisa duduk kembali. Ya, setelah semuanya sudah ya sehat, absensi, pengecekan kebersihan ya, kerapian. Nah sekarang kita untuk mengawali atau sebelum melakukan pembelajaran ya, kita bisa menyanyikan lagu Indonesia ya, lagu-lagu Indonesia, yaitu ada Garuda Pancasila ya. Bisa berdiri dulu semuanya, berdiri ya. Nanti saya bapak ya, dari 1, 2, 3 nanti silakan langsung bisa bernyanyi ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik, silakan duduk kembali. Ya, sudah masih semangat kan? Ya. Baik, yang selanjutnya yaitu ada pengingat-ingat ya, di minggu kemarin
masih ingat materi yang saya ajarkan ada apa? Masih. Apa materinya kemarin? Jenis-jenis sepeda Oh, motor. Jadi sepeda motor kemarin ada apa saja? Bebek, matic, sport. Nah, motor bebek yang seperti apa kemarin? Motor bebek, coba Supra, Jupiter, ya, Evo, apa lagi ya? Oh, banyak banget ini. Tangan saya kalau menghitung kayaknya nggak cukup ya. Nah itu motor bebek. Motor matic, Vario, apa lagi? Mio, ya dan yang lainnya. Terus motor sport ada Ninja, ya RX, terus ada Mega Pro, ya dan yang lainnya. Nah itu materi minggu kemarin ya. Nah sekarang untuk materi selanjutnya untuk pertemuan kali ini adalah di alat ukur, ya. Apa itu alat ukur? Alat ukur contohnya, jadi tahu contohnya? Ya, ada jangka sorong salah satunya. Nah, yang kita bahas untuk alat ukur yang pertama itu adalah jangka sorong. Nah, silakan bisa lihat ke PPT di depan, ya. Untuk pembelajaran, terus pembelajaran. Jadi seperti peraturan ya, peraturan. Jadi selama proses pembelajaran siswa tidak boleh menggunakan alat komunikasi atau HP, ya, kecuali ketika diperlukan. Terus yang kedua, memperhatikan penjelasan materi yang disampaikan. Yang ketiga, tidak membuat gaduh, ya, selama proses pembelajaran berlangsung. Yang keempat, kembangkan kolaborasi, ya, komunikasi. Terus juga kreativitas selama proses pembelajaran berlangsung. Nah, ini berarti materinya sudah. Nah sekarang tujuan pembelajaran. Ya, tadi itu saya sudah menjelaskan atau menjelaskan judulnya itu mengenai alat ukur. Yang pertama adalah jangka sorong. Jadi peserta didik mampu memahami konsep mengukur dan menentukan tingkat ketelitian alat ukur vernier kaliper atau jangka sorong. Ya. Terus yang kedua, peserta didik mampu melakukan prosedur pengukuran menggunakan vernier kaliper, ya, jangka sorong dengan bantuan media yang bervariasi dengan baik dan benar. Ya. Jadi itu tadi ya untuk tujuan pembelajaran hari ini. Ya. Jadi nanti kita belajar mengenai jangka sorong atau vernier kaliper. Ya. Tapi sebelum melakukan pembelajaran, ya, supaya lebih semangat, ada yang namanya ice breaking. Apa ice breaking? Ya, ice breaking itu ya sebelum pembelajaran supaya lebih semangat lagi. Nah, ya. Sekarang ice breakingnya, ya, nanti seperti ini. Jadi nanti kalau saya bilang maju, kalian itu harus mundur. Ya. Nah, ice breaking ini nanti bertujuan untuk melatih konsentrasi. Tapi kalau ada yang masih salah, ya, minimal 2 kali atau 3 kali diulangi, ya, supaya konsentrasi. Siap? Ya. Nanti saya bilang maju, kalian harus mundur. Saya bilang kiri, kalian harus kanan. Paham? Nah, sekarang silakan berdiri di samping bangunan nanti, ya. Yang itu ya bisa menyesuaikan. Jadi jangan ya cuma tidak apa-apa. Jangan terlalu dekat. Nah. Tidak? Siap? 1, 2, 3, mundur. Ya, betul nih, benar kabeh. Terus kiri. Yo. Mana sing kiri ya, sing kanan gitu. Ayo. Kembali ke posisinya lagi, kembali tengah-tengah dulu, kembali tengah-tengah dulu. Nah, ini kan salah ya. Siap? Kanan. Kiri. Ya, masih salah lagi. Kembali ke tengah-tengah lagi. Bisa kiri. Kanan. Ya sudah. Seperti itu ya. Tepuk tangan. Nah, silakan kembali ke
lebih ceria lagi karena sudah ada ice breaking ya. Ya selanjutnya yaitu saya akan bertanya ya kepada kalian ya. Jadi sebelum mulai belajar nanti saya bertanya tentang pengetahuan kalian mengenai jangka sorong ya. Pertanyaan yang pertama, ada yang tahu ukuran kampas rem depan atau belakang atau kiri ya atau komponen sepeda motor? Ya Mas Harus ya kan? Tidak Pak, karena belum diukur dan harus diukur untuk mengetahui dimensi atau ukurannya. Ya betul sekali. Jadi komponen sepeda motor itu banyak sekali ukurannya dan untuk mengetahuinya itu wajib diukur. Kalau tidak diukur ya namanya ilmu apa ya, ilmu ngarang itu nggak bisa. Itu harus wajib diukur karena itu pasti ya, tidak boleh tidak ya. Betul sekali untuk Mas Harus. Tepuk tangan Mas Harus. Terus yang kedua, alat apakah yang digunakan untuk mengukur benda tersebut? Kayak tadi misalnya ada kampas rem depan, rem belakang atau kiri. Ya ada yang tanya? Ya. Kalau mengukur ketebalan atau diameter dalam menggunakan jangka sorong pak atau vernier kaliper. Ya, manis betul sekali jawabannya. Tepuk tangan. Ya. Jadi memang untuk mengukur kedalaman, diameter atau dimensi itu kalau di industri otomotif atau industri otomotif itu biasanya menggunakan jangka sorong. Ya, jangka sorong. Terus pas dengan yang materi yang saya akan ajarkan. Terus yang selanjutnya, mengapa perlu dilakukan pengukuran? Ada yang tahu? Oh ya, silakan. Untuk mengetahui dimensi, ketebalan, diameter dalam suatu benda. Ya, betul sekali. Jadi harus diukur. Untuk mengetahui ukuran itu harus diukur menggunakan alat ukur. Ya, sebenarnya itu banyak, untuk alat ukur itu sangat banyak. Ya, tapi yang saya bahas nanti cukup hanya di jangka sorong dulu. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit ya, nanti bisa lihat di depan mengenai jangka sorong. Ya, ada bagian-bagiannya ada apa saja, kemudian kegunaannya yang mana untuk mengukur kedalaman, untuk mengukur diameter dalam, diameter luar, nah itu nanti bisa dilihat di sini ya. Nah ini ya, pernah lihat ya untuk alat-alat seperti ini ya? Nah, praktek di bengkel kan pasti lihat untuk alat-alat pengukur ya. Jadi untuk ini adalah namanya vernier kaliper ya. Jadi di sini ya sudah kelihatan ada namanya skala utama ya. Skala utama ini dari angka 0 sampai berapa ini? 150 ya, itu ada skala utama. Terus ada di sini mengukur diameter luar. Nah nanti diperhatikan ya untuk mengukur diameter luar itu yang mana, mengukur diameter dalam yang mana ya, jangan sampai terbalik ya. Terus ini kan ada dua atas bawah ya. Nah atas bawah itu ada pengukur diameter dalam ya. Kelihatan kok bedanya ya. Ini kalau pengukur diameter luar yang sini yang digunakan. Nah kalau pengukur diameter dalam itu dibalik, ini sebelah sini ya, kelihatan ya. Nah terus ada juga skala Nonius ya, atau vernier scale ya. Skala Nonius itu kelihatan angkanya biasanya di sini adalah 0 sampai 100 ya. Mungkin di sini tidak terlalu jelas, tapi ini biasanya angkanya adalah 0 sampai 10. Nanti bisa tidak pada saat kalian praktek ya. Terus ada lagi ini pengukur kedalaman ya. Ya, pengukur kedalaman ini. Pengukur kedalaman dari bagian belakang, nanti dia akan keluar ya, menunjuk keluar untuk mengukur kedalaman ini atau depth road ya. Terus ini yang terakhir itu ada standar ujung permukaan ya, pengukuran kedalaman. Jadi pada saat mengukur kedalaman ya tidak dimasukkan sama jangka sorongnya semuanya ya, tapi yang dimasukkan hanya ujungnya ini ya, yang kecil ini ya, tidak dimasukkan semuanya sampai pakai ininya ya, enggak ya.
Ini seperti itu. Sampai sini tidak ada pertanyaan kan? Gampang lah ya, ini bisa dilihat nanti, bisa dipelajari pada saat praktek ya. Selanjutnya, nah ada jenis ya carrier caliper ya, jenisnya itu ada 3 ya, tapi yang biasa digunakan di sekolahan itu biasanya menggunakan yang manual seperti tadi contohnya ya, sebelumnya itu ya, menggunakan manual karena ini perlu pengukuran. Kalau ini ya yang digital sama yang semi digital ini juga bisa digunakan, cuma ini biasanya sudah digunakan di industri karena ya istilahnya apa ya, tidak perlu mencari tapi sudah langsung kelihatan karena sudah ada angkanya ya. Kelihatan kan perbedaannya ya, bentuknya sama, terus juga bagian-bagiannya juga sama ya. Yang membedakan hanya ini pembacaan manual dan ini pembacaan digital atau langsung bisa dilihat teton ya, kelihatan itu ya. Jadi ini ya itu tentang jenis carrier caliper. Terus nah ini cara penggunaannya tadi di sini bisa dilihat ya, salah benar dan ini benar itu tidak di tidak di ujung ya, tidak di ujung nanti. Nah dari yang pertama dulu mengukur diameter luas ya, diameter luas kelihatan yang pertama ya, itu ada sebuah lingkaran. Nah itu lingkaran apa ya, nanti kita bisa dicek. Nah itu untuk cara mengukurnya itu tidak boleh di ujung ya, tidak boleh di ujung ya, ini harus di bagian tengah atau naik ke atas ya. Ini minimal segini ya, maksimal ya kalau lebih meyakinkan lagi berarti bisa naik sampai atas ini nempel ya, untuk mengukur diameter luar. Terus untuk mengukur diameter dalam ya, posisinya juga dilihat ya, ini ada yang salah dan ada yang benar ya. Kenapa salah ya, bisa dilihat ini tidak rata ya, ini miring, yaitu harus lurus ya, rata lurus. Ini kan miring ya, ini lurus. Nah yang pertama ini harus seperti ini ya. Ini jadi tadi sudah diameter luar, sekarang diameter dalam. Nah sekarang yang diameter dalam ya, ada juga yang benar, ada yang salah. Nah yang saya bilang tadi, jadi bagian jangka sorongnya yang masuk itu banyak bagian yang kecil ini ya, tidak semua jangka sorong masuk ke dalam benda kerjanya ya, untuk mengukur kerja seperti ini ya, kelihatan ya. Terus nah ada yang selanjutnya adalah penelitian vernier caliper atau jangka sorong ya. Jadi di setiap jangka sorong itu ada yang namanya penelitian. Misalnya kalau di sini kita tadi kan masih ingat ya, ada skala utama dan skala minus di sini ya. Skala utama itu yang besar ya, skala minus itu yang kecil ya, itu gambarnya itu ya. Terus ketelitian ya, di sini yang ditulis adalah ketelitian 0,02 ya, 0,02 ya. Jadi ini ya, sudah ada contohnya. Jadi ketelitian itu gunanya adalah untuk mencari angka di belakang koma ya. Kalau angka di depan koma kita tinggal lihat skala utama ya, tapi ketelitian itu dilihat dari angka di belakang koma itu nanti ya. Jadi jangka sorong itu bisa lebih teliti lagi daripada pengukuran yang lain, misalnya menggunakan meteran, penggaris, terus apa lagi ya, penggaris misalnya penggaris segitiga dan yang lainnya ya. Karena tidak ada ketelitiannya, tapi yang namanya jangka sorong itu ada ketelitiannya. Jadi untuk mengukur suatu benda itu direkomendasikan dan juga
insya Allah itu pasti betul lah, ya benar. Jadi itu untuk penelitian. Nah sekarang kita lihat contohnya. Ya, jadi penggunaannya itu nanti ini kan bergeser ya. Skala non living itu akan otomatis bergeser. Dan dia berganti di sini. Ya, kira-kira yang saya pengen tanyakan, yang dibaca yang di sini atau yang di nol? Nol, betul sekali. Ya, jadi yang dibaca itu bukan yang depan. Ya, ingat-ingat ya, pembacaan jangka sorong itu yang bukan yang depan. Ya, bukan yang ini, tapi yang nol ini. Ya, nol ini berhentinya di mana? Yaitu yang dibaca. Ya, nah ini kelihatan atau tidak? Nolnya kira-kira berhentinya di mana ini? Kelihatan? Di angka berapa berhentinya nol? 21. Ya, betul sekali. Nah, sekarang itu sudah ketemu 21 ya untuk skala utamanya. Nah, sekarang skala non-living dicari atau angka nol di belakang koma di belakang koma ya, angka di belakang koma yang dicari ya. Berarti kita cari dari 0 sampai 10 itu yang paling lurus dengan skala utama. Jadi skala non lurus dengan skala utama itu harus lurus ya, lempeng lurus ya. Ya tidak harus lurus seperti ini, yang penting kalian cari yang menurut kalian paling lurus yang setiap hari. Nah di sini sudah disebutkan yang lurus adalah di 1 atau 1,5 atau 15 ya. Berarti 15 dikalikan 2 hasilnya berapa? 30 betul sekali ya. Jadi untuk jawabannya di sini adalah 21,30. Nah, kenapa 30-nya tadi? Jadi 15 dikalikan ketelitiannya 2. Ya, 15 dikalikan 2 itu untuk ketelitian. Ya. Nah, itu sudah ketemu untuk pengukurannya. Ya. Terus ini juga lebih lengkap lagi. Nah, ini pembedahan target kaliper, pembedahan skala utama tadi sudah ada di situ ya, pembedahan skala target kaliper. Terus total ukurannya ada 2 mm plus 68 mm sama dengan 2,68 ya. Terus yang jangka sorong ketelitian 0,05 ya. Ini sama, jadi dikalikan misalnya 3 ya, skala utamanya berapa? Ini berarti misalnya 3 paling lurus adalah 3, misalnya 3 dikalikan 0,05 ya, kenduping 5, 3 kali 5 berapa? 15. Berarti nanti hasilnya di belakang koma adalah 15. Yang depan berarti misalnya skala utama 9, berarti 9,15 ini ya. Ini 9,15 3 depan ini sini ya, 5 ya. Terus yang selanjutnya ini contohnya untuk mengukur di industri ya. Jadi industri otomotif itu tidak akan lepas dari yang namanya jangka sorong, itu pasti ya, atau alat ukur, itu bukan jangka sorong tapi alat ukur ya. Tapi kebanyakan biasanya menggunakan jangka sorong. Nah dilihat ini, kalau di industri atau di perusahaan pakainya yang sudah digital ya. Karena apa? Ya pasti lebih mudah ya, lebih mudah dan cepat ya, tidak perlu berpikir panjang lagi berkalian atau apa, tidak ya, tidak perlu mencari menembus mana itu tidak perlu ya. Itu untuk pemakaian di industri ya. Ini contohnya terus pistol ya, misalnya bulat sih ya, ukur besi ya, ini juga ukur sama saja ukur besi ya. Nah seperti itu ya, sedikit materi ya mengenai jangka sorong. Kemudian ada manfaat pembelajarannya. Nah ini ya, kebermanfaatan materi belajar ini dalam kehidupan nyata sangat luas ya. Jadi salah satunya di bidang yang membutuhkan penelitian seperti
manufaktur, rekayasa. Dalam bidang ini, panel kaliper digunakan untuk mengukur pemain mesin, ya, mengukur suhu cadang otomotif, memastikan presisi dan kesesuaian. Misalnya, mengukur diameter piston, ketebalan logam, terus misalnya kalau praktek ya pada praktek ya nanti ada kampas, ada roller, ya tidak, ya, terus ada lagi juga fan belt, ya. Terus juga ada bearing atau laker, nah itu sangat banyak, ya. Jadi itu maka dari pembelajaran hari ini, ya. Jadi itu ya sedikit materi tentang jangka sorong, ya. Terus yang selanjutnya ada pertanyaan, ya. Nanti untuk terakhir saja ini. Ya, sekarang pertanyaan disimpan dulu, ya. Nanti setelah ini saya akan mengasih tugas atau kasih tugas kelompok. Jadi silahkan nanti bentuk kelompok masing-masing. Misalnya di sini ada 15 anak, berarti ada 3 kelompok, menjadi 5 per kelompok, ada 3 3 kelompok. Ya, paham? Ya. Jadi nanti saya nanti kalian menghitung 1, 2, 3, ya, 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, nanti 1 berarti kumpul dengan kelompok 1, ya. Terus 2 juga kumpul dengan kelompok 2, 3 juga kumpul dengan kelompok 3. Nanti kelompok 1 bisa di sini, kelompok 2 dan kelompok 3. Ya, paham? Nah, terus yang selanjutnya siap dari depan. 1, 2, 3. Nah, sudah ya. Diingatkan nomornya. Nanti silakan kalau sudah ingat silakan langsung mengelompok, ya, mengelompok. Tadi yang 1 di sini, yang 2 di sini, yang 3 di sebelah kanan. Nah, untuk kursinya bisa digeser. Nanti Mas Hafiz bisa di sebelah situ, ini guys. Nah, kalau ada sana. Nah, ya. Nah, boleh di belakang lagi untuk sudah ya? Nah, kalau sudah, nanti per kelompok akan saya kasih tugas untuk mengukur. Setelah tadi melihat PPT yang saya jelaskan, ya, PowerPoint yang saya jelaskan. Jadi setiap kelompok nanti silakan mengukur, ya, saya kasih jangka sorot dan pengukurannya untuk benda kerjanya, ya. Mas Ali, ini bisa dibantu. Ini bisa masuk sini nih. Ini. Mas Kri. Baca yang ini. Sebentar ini alatnya boleh di. Adit, satu, ini masih kurang ya.
Ya, kalau sudah silakan kembali ke kelompoknya dulu. Nah, sudah. Alatannya sudah ya, dan pendekatnya sudah. Nah, setelah itu nanti saya kasih lembar kerja presentasi ya, LKPD. Dan nanti LKPD ini nanti silakan diisi ya, silakan diisi dari hasil pengukuran kalian ya, diisi. Dan yang namanya dulu nama ya, ada 5 anak ya, nama silakan ditulis, nanti tulis ya namanya, terus juga nanti hasil ukurnya, misalnya di sini kan sudah ada gambarnya ya, gitu bagi sekalian. Ini enggak, nih ya. Nah, di situ sudah ada gambarnya ya. Yang pertama itu ada kampas rem belakang, terus kampas rem depan, dan juga bearing atau lah. Nah, silakan nanti diukur ya sesuai dengan benda kerjanya tadi ya. Silakan dicoba semuanya nanti ya, mencoba semuanya, diukur, nanti ditulis hasilnya di situ ya, ditulis hasilnya. Bisa langsung dimulai, nanti waktunya itu berapa, 3 benda ya, 20 menit atau 15 menit lah. 15 menit saya kasih waktu untuk mengerjakan lembar kerjanya ini. Silakan bisa dimulai. Kalau nanti ada yang bingung bisa bertanya. Ya. Ya, itu dari kondisinya juga boleh. Misalnya ini kan kondisinya ini sudah apa ya, berkarat misalnya ya, atau sudah istilahnya sudah haus, itu saja di sini apa kesimpulannya dari itu haus, tapi untuk partikulannya masih dan di sini hasil ukuran. Nanti kesimpulannya beda itu masih perlu tahu ya. Ya, ada yang mau ditanyakan? Boleh tanya apa? Ya. Luarnya itu baiknya itu diberikan. Nah, ya diameter luarnya apa ya, luarnya ini yang diameter. Kalau ini nanti di sini ya. Boleh, waktunya masih lama ya, ada 15 menit, 20 menit ya bisa nanti ya. Dan bagaimana punya tadi yang pedalaman Pak ya, pedalamannya. Nah, ya, jangka. Nah itu, nah jadi di sini, jadi untuk ukur kedalamannya itu bisa di bagian sini, bisa juga di bagian dalam ini, sela-sela ini ya. Ya ini bisa, karena kalau nanti ukurnya di sini, ya ini memang normal ya bisa, tapi
standarnya memang harus diukur di sini saja, jadi di sela-sela ini, karena itu mengindikasikan kalau ini sudah habis. Ini kan kelihatan ada garis-garisnya. Nah, garis-garis ini juga ini bisa untuk mengukur bahwa kanvas itu sudah habis. Berarti kalau sudah tidak ada garisnya, berarti istilahnya kanvas itu sudah habis. Gitu, seperti itu. Ini yang kanvas depan. Yang ada yang bingung? Siswanya itu apa namanya? Jadi ya sudah tahu. Caranya masih normal kita gimana? Ada yang masih bingung soal hasilnya atau apa, boleh ditanyakan. Iya, saya lihat sama-sama lihat, saya apa untuk kasih kasar dulu. Mutar ini kalau mutar ini. Ya, jadi gimana tadi yang bingung apanya? Untuk sekali namanya kalau masalah ini dua-duanya berarti seperti ini. Tadi kan untuk pembacaan cara sorongnya itu 0, ya ini kan 0 ya. Kita skala valuesnya 0 berarti dimanapun itu ya itu yang dibaca. Jadi jangan membaca yang bagian depan ini. Ya, jadi 0. Jadi silakan dibaca. Jadi ya per setiap itu nanti ada nilainya. Ya, ada nilainya. Jadi setiap ada nilainya dari 1 ke 10, misalnya 5, 10, 15, 20 dan seterusnya sampai sini. Jadi skala utamanya dibaca dari 0. 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah ini kan misalnya berhenti di angka berapa itu? Dari 5. Ya, berarti skala utamanya adalah 5. Ya, 5 dulu. Nah sekarang caranya skala nulisnya. Ini kan nilainya berapa tadi? 0,05. Ya. Nah berarti tinggal dicari skala nulis dengan skala utama itu yang dulu. Ya, dicari berapa dulu. Dicari. Kelompok lain bagaimana? Adakah kesulitan di pengukurannya? Ya, gimana? Oh iya, ini jadi ya tadi kan pas di PPT itu kan ada ya ukur diameter dalam dan diameter luar. Nah ini untuk mengukur diameter luar, kalau ini ya diameter dalam. Nah kalau bearing atau cover itu biasanya yang terjadi kerusakan itu bagian luarnya sini, karena nanti dia itu akan aus. Ya ini ada ukurannya ya.
Jadi kalau kalian lihat itu di sini ada kodenya ini 6301 atas. Nah ini setiap beli ada kodenya dan ini ada pengukuran. Nah ukurannya kayak gini. Tapi jangan di ujung ya, jangan kayak gini ya. Ini harus paling nggak kalau misalnya nanti kepengen lebih itu lagi nempel di sini. Nah yang kayak gitu setelah itu dikunci. Untuk hasilnya sudah pembahasan hasilnya. Ini cara bacanya gimana? Ya, Cara bacanya gimana? ya. Jadi cara bacanya seperti ini. Sekarang cari skala utamanya dulu. Ya, ingat-ingat yang lain ya. Cari skala utamanya dulu. Ya. Jadi ini kan tadi ada 0 sampai 10 di skala minusnya. Nah nanti 0 itu berhenti di manapun itu dari 0 sampai 30 di skala utama. Nah itu yang dibaca. Berhentinya 0 di mana? Itu dibaca. Ya, misalnya kayak gini contohkan ini 0 ya, ini 10, 20, 30 dan 40 dan seterusnya. Nah ini 0-nya itu berhenti di sela-sela 3 dan 4, 30 dan 40. Nah setiap garisnya ini itu ada nilainya 1 ya, jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah itu setiap kelipatan 5 nanti itu ada garis yang lebih menonjol 1, lebih tinggi dari garis yang lainnya ya. Nah setiap kelipatan 5, nah itu dibaca berarti 5, berarti 0, 5 sampai 5 sampai 10, berarti 11, 12 dan seterusnya ya. Nah ini sudah melewati 30 dan 35 ya. Nah itu tinggal dilihat dari 35 itu berapa garis lagi yang nempel ke 0 itu berapa garis? 2. Berarti 35 tambah 2 37. Itu skala utamanya. Berarti lahar ini atau berinya ini adalah skala utamanya adalah 37 mili. Nah kalau sudah ketemu skala utama, tinggal ke skala ya. Sudah paham skala nulis? Sudah ini sudah. Wah ini kelompok ini berarti hebat kalau sudah ya. Ya berarti kalau sudah ya saya ingatkan lagi ya. Jadi untuk mencari skala 0 di belakang koma atau skala nulisnya itu harus mencari yang paling lurus skala nulis dan skala utama ya, lurus ya. Yang menurut kalian yang mana lah ya, karena biasanya itu berbeda-beda antara Ani, Enu, Adit dan Angga atau Anit itu beda. Bedanya kenapa? Ya tergantung penglihatan ya. Kalau penglihatannya misalnya kok Adit bilangnya ini yang lurus 3 loh, Angga bilangnya yang lurus 5. Nah itu kan nanti menjadi perdebatan. Tapi di situ tidak boleh berdebat seperti itu. Karena apa? Yang penting itu adalah skala utamanya itu sama, jangan sampai berbeda ya. Itu sama. Nah, itu tergantung kalian. Misalnya kalau Adit kok percaya 3, Angga percaya 5, ya nggak apa-apa dipakai ya. Nah itu sudah ketemu ya, misalnya 5. Nah ketiganya ini berapa? Ini adalah ketiga 0,05 ya. Ya 0,05 ya, berarti 5 dikalikan 0,5 atau 5 dikalikan 5 berapa? 20. Berarti hasilnya misalnya di sini adalah 37,20. Karena 25 dikalikan 5. Paham? Nah, itu baru bearing. Silakan yang lainnya. Ya betul tadi. Jadi yang diukur kalau ini yang lainnya juga ya. Ini yang nomor 3 yang diukur nama sebanyak bagian salah ini ya. Ya ada kelihatan ya. Ya nanti saya kasih sebentar ya. Begini ya. Lihat ini ya di sini. Jadi jangan ini kamas belakang itu tidak boleh untuk pakai apa ini diameter luar misalnya kayak gini ya, ini nggak boleh. Ini harus menggunakan diameter dalam karena itu kedalaman. Nah ukur baik ukur seperti ini ya. Jadi itu pun nanti dicari yang kalian lihat kira-kira yang lebih tipis itu yang mana ya, yang lebih aus itu yang mana, itu yang diukur. Jangan ukur yang lebih
tebal. Kalau ini kan tadi tebal. Kalau tebal biasanya masih ada. Jadi itu yang ini apa namanya? Tipis. Nah ini bisa seperti ini. Ya, nah ini tinggal di baca. Dulu. Ya nanti bisa nanti. Ya, ini tadi pertanyaan apa? Ya, itu. Kesimpulannya, jadinya berarti sudah berakhir dan ya kalau lebih sudah kesimpulannya misalnya dirinya dari visual dulu, dirinya adalah awal serana jadi sudah ya sudah. Masa sudah bagus, jika aus dan jangan sudah habis, sudah kayak di amplas atau apa itu sudah bagus. Ini sudah mencoba semuanya, waktunya masih panjang, masih lama. Yuk Mas Eno, dicoba, jika dicoba diajari, biar bisa. Bisa. Sobi ini sudah.
Waktunya 5 menit lagi ya. Saya kasih 5 menit lagi. Silakan diselesaikan untuk KPD. Ini sudah mencoba semuanya? Sudah. Gimana Mas Habib? Sudah mencoba? Coba atau masih 5 menit? Coba. Baik, sudah semuanya? Sudah? Kalau sudah bisa persiapan ya untuk mempresentasikan hasil yang kalian diskusikan tadi ya, untuk pengukuran di kampas belakang, kampas depan dan bearing apa lagi ya. Siap? Sudah semuanya? Ya, nanti dipresentasikan ukurannya berapa, benda kerjanya apa, terus ukurannya berapa, dan juga kesimpulannya, ya. Benda kerjanya apa namanya, hasil ukurnya dan kesimpulannya, ya. Paham? Sudah bisa presentasi dari saya buat ini dulu lupa ya. Kita buatkan kertas, ya, kertas pocokan biar nanti untuk yang maju itu nanti tidak ya biar adil, katanya itu biar adil ya, biar adil. Jadi saya kasih pilihan ya. Nanti ada 3 kertas ya. Nanti kalian milih satu ya. Kemudian dibuka, di situ nanti ada angkanya. Nah, itu nanti untuk urutan presentasi. Paham? Ya, dari kelompok 1 silakan pilih. Ini di kelompok 2. Silakan dibuka. Ini nomor berapa? 3 berarti yang terakhir. Ya. 2 berarti kelompok 2 presentasi nomor 1 yang pertama. Siap?
Ya, silakan bisa maju ke depan di sebelah kiri. Yuk, kelompok 2 bisa. Ya, bisa. Tunggu dulu ya setelah azan ya. Bentar. Ya, sambil didiskusikan Bapak. Ya sudah, itu materi sudah selesai, bisa dimulai untuk presentasi kelompoknya. Silahkan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang beranggota Dika, Oji, Seno, saya, Riri, dan Sofi. Komponen 1, kampas belakang. Hasil pengukuran 1,25. Kesimpulan sudah haus. 2, kampas depan. Hasil pengukuran 2,10. Kesimpulan masih bagus. 3, bearing. Hasil pengukuran 35,05. Kesimpulan sudah haus, sudah berkarat, sudah tidak lancar putarannya. Sekian. Apabila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Izin bertanya, berapa hasil ukuran kampas rem depan? 2,10. Ya. Kesimpulannya masih bagus. Ya. Bisa diterima Mbak Nani? Bisa Pak. Ya sudah, bisa ditutup seperti itu. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya tadi nomor 2 siapa tadi? Ini ya, kelompok 3 ya? Oh ya, yuk. Silakan kelompok 3 bisa langsung presentasi.
Ya. Silakan, bisa dimulai untuk presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan Sahal, Miftah, Manda, Hafiz, dan saya Aska. Kampas belakang 1, hasil pengukuran 1,25. Kesimpulan sudah aus dan harus diganti. 2, kampas depan 2,5. Kesimpulan masih bagus. 3, bearing hasil pengukuran 37,45. Kesimpulan bearingnya sudah berkarat atau aus karena sudah dipakai, putarannya sudah tidak normal. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, silakan. Ada apa tidak? Oh iya, Mbak Sofi silakan dari kelompok 2. Berapa hasil ukuran bearing atau lahar? Berapa hasilnya? 37,45. Kesimpulannya? Kesimpulannya bearingnya sudah berkarat atau aus karena sudah dipakai, putarannya sudah tidak normal. Ya, jadi itu hasil ukur dari kelompok 3. Bearingnya sudah tidak normal atau kurang sudah berkurang untuk segi pemakaiannya dan harus diganti. Ya, tidak ada pertanyaan lain? Ya, tidak ada. Ya, kalau tidak ada, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, bisa duduk kembali. Bisa duduk lagi. Ya, terakhir ya, silakan kelompok 1 bisa mempresentasikan hasilnya. Sudah siap? Bisa dimulai. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh Anda. Nama. Angga Sandi 1 Angga Sandi Samudra 2 Alif 3 Adit 4 Inul 5 Nane. Untuk kanvas rem belakang hasil pengukuran 4,20. Kesimpulan kanvas rem belakang masih bagus. Hasil komponen kanvas rem depan hasil pengukuran 2,25. Kesimpulan kanvas rem depan masih bagus. Bearing hasil pengukuran 37,5. Kesimpulan bearing sudah aus dan juga sudah berkarat. Silakan yang mau ditanyakan. Silakan kelompok 3 mau bertanya Mbak Manda ya, silakan. Berapa hasil ukur kampas rem belakang? Berapa hasilnya untuk kampas rem belakang untuk kelompok 1? Untuk hasil pengukuran kampas rem belakang 4,20. Kesimpulan kampas rem belakang masih bagus. Ya, jadi di kelompok 1 tadi itu kampas rem belakangnya itu masih bagus ya. Tadi ada yang di kelompok 3 ya, untuk hasil pengukurannya sudah aus ya, atau di kelompok 2 tadi. Jadi memang berbeda-beda karena apa? Nanti untuk pemakaiannya itu juga nanti pasti berbeda sepeda motor, tergantung nanti dipakainya jarak tempuhnya ataupun bagaimana medannya di pegunungan atau di dataran. Nah, itu nanti akan berbeda untuk hasil pengukurannya ya. Di setiap kelompok kelihatannya pasti berbeda untuk pengukuran di setiap komponen yang tadi ada bearing, ada kampas depan dan kampas belakang ya. Seperti itu. Ada pertanyaan lain? Tidak ada? Ya, tidak ada. Kalau tidak ada, beli tepuk tangan untuk kelompok 1 ya. Terima kasih. Ya, silakan ya, boleh duduk kembali. Ya, diskusi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik, ya. Untuk yang selanjutnya yaitu pemahaman lagi, ya. Nanti kita belajar lagi di lembar LKPD-nya. Itu kan nanti ada kemarin tadi kan baru satu ukuran ya, nanti itu kan kelompok, ya. Nah nanti kita tadi kan belum satu-satu. Nah nanti silakan per satu anak silakan diperhatikan betul-betul untuk lembar kerjanya dilihat, ya. Misalnya tadi itu dari Adit dan Angga, ya. Itu pengukurannya kan tadi berbeda, ya. Bedanya seperti apa? Misalnya anak bilang koma, misalnya Angga itu tadi patokannya 3 dan Adit patokannya 5. Nah silakan nanti di dirembuk lagi, ya, dirembuk lagi, nanti ditulis lagi hasilnya di sini, ya. Ataupun kalau lebih itu nanti saya tukar aja kerjanya, ya. Tadi kan hasilnya berbeda-beda, ya. Saya tukar aja ya untuk benda kerjanya, saya tukar lagi, terus untuk diukur lagi, ya, diukur lagi. Silakan saya tukar, ya. Ya, dalamnya berarti kelompok 1 ke kelompok 2. Terus kelompok selanjutnya, ya. Ini nanti silakan diukur lagi, nanti akan berbeda-beda untuk pengukurannya. Silakan diperhatikan lagi satu kali lagi. Tadi yang belum maksimal ukurannya bisa dimaksimalkan lagi, ya. Ganti orang tadi misalnya masih bimbang atau apa, nanti silakan bisa diukur lagi, ya.
Sudah? Sudah semuanya tadi sudah kembali? Ya, kalau sudah berarti kalau sudah berarti nanti kita kesimpulannya ya, kesimpulan pembelajarannya. Sudah? Sudah. Sudah? Ya. Ya, silakan saya berarti. Kelompok 2 sudah? Sudah ya? Sudah? Yang ini sudah? Sudah semuanya? Ya, kalau sudah, berarti untuk kesimpulan pembelajarannya yaitu untuk jangka sorong ini ya. Jadi kesimpulannya itu adalah alat ukur yang sangat berguna, yang sangat dibutuhkan, yang sangat penting ya, khususnya di industri otomotif ya. Jadi setiap kalian praktek, setiap kalian besok apalagi saat bekerja ya, jadi saat bekerja itu kalian pasti di industri akan membutuhkan yang namanya jangka sorong alat ukur ya. Jadi silakan untuk pembelajaran hari ini ya, itu dipahami ya, dipahami betul-betul. Untuk kesimpulannya kalian bisa menggunakan jangka sorong itu dan bisa digunakan ke lain dari, tidak hanya di sekolah, di rumah pun bisa ya. Apalagi pada saat kalian sudah bekerja, karena kalian SMK ya, besok kalau sudah bekerja kalian akan sangat butuh yang namanya jangka sorong untuk mengetahui komponen-komponen atau mengetahui ukuran ya, ukuran-ukuran komponen-komponen yang ada di sepeda motor ya. Seperti itu ya untuk kesimpulannya. Ya, bentar ya. Untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ya. Sama benda kerjanya nanti bisa di LKPD-nya saya ambil nanti. Untuk benda kerjanya dikumpulkan ke depan. Bisa dikumpulkan di
Sudah? Ya, sudah. Kalau sudah, tadi kan pada saat pertama tadi ya. Jadi ada yang saya tanyakan tadi kan, ada yang tahu dimensi atau ukuran atau ketebalan kanvas, ya, ketebalan kanvas, ketebalan baby dan ketebalan belakang. Nah, ya. Jadi setelah kalian ukur tadi menggunakan jangka sorong, kan jadi tahu, ya atau tidak? Ya. Dimensinya, ya. Setelah kalian mengukur tadi kan saya sudah tahu di sini di LKPD sudah ada. Jadi untuk umur baliknya itu kalian sudah mengetahui ya bahwa dimensi ukuran misalnya kampas ya, kampas belakang ada 4,20 ya, terus kampas depan ada 6,30 ya milimeter dan bearing ada 37,5. Nah itu umur baliknya itu seperti itu. Jadi setelah kalian melakukan pembelajaran atau pengukuran itu tadi, kalian jadi tahu bagaimana menggunakan jangka sorong ya untuk bisa, terus bagaimana dimensinya. Oh ini kampas ternyata hanya terbalik seperti itu, segitu. Terus juga bearing kaosannya segini. Nah jadi kalian tahu untuk bisa diterapkan ke depannya pada saat kalian besok praktek lagi di selain jangka sorong, tapi yang menggunakan pengukuran jangka sorong ya. Itu kan banyak, nanti ada mengukur roller ya, fan bell, terus juga nanti ada mengukur banyak sekali lah komponen yang membutuhkan pengukuran di jangka sorong ya, banyak sekali ya. Seperti itu ya untuk evaluasinya ya. Untuk evaluasi selanjutnya kira-kira setelah belajar jangka sorong, kira-kira kalian perasaannya dulu bagaimana? Senang, bahagia ya. Jadi senangnya kenapa? Karena bisa mengetahui, memahami ya ukuran komponen di sepeda ya. Terus ya dirasakan kira-kira bagaimana, Chris? Ngantuk atau bahagia? Ya, Mas Hafiz ini selalu bahagia karena dia selalu tersenyum dalam akan apapun ya. Jadi kita bisa contoh Mas Hafiz, jadi selalu bahagia ya. Nah itu kan selalu tersenyum dia kan. Sampai sini yang paling gampang ini ya, sampai sini ya. Baik, seperti itu ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini ya, pagi siang hari ini ya, yang sangat-sangat membahagiakan katanya Mas Hafiz ya, dan juga sangat bermakna karena nanti berguna tidak hanya di sekolah, di rumah, tapi juga di tempat kerja besok ya. Jadi yang selanjutnya yaitu karena kita sudah mencapai ujung dari pembelajaran ini ya, pastinya kita berdoa ya. Nanti silakan bisa kembali ke tempat yang ini ya, tempat duduknya ya, tempat duduknya rapi lah ya, rapi dari kembali apa, tempat duduknya rapi. Setelah itu bisa
Bisa langsung dirapikan tempat duduknya gitu. Sudah? Ya. Kalau sudah, berarti karena juga waktunya sudah semakin habis ya. Jadi kita sudah semuanya di sini untuk pembelajaran hari ini sangat-sangat berkesan ya, sangat bagus ya. Dan juga dari saya memberikan plus untuk kalian ya, karena kalian sudah bisa memahami materi yang saya sampaikan, dan pastinya untuk praktek depannya ya saya harapkan besok bisa memakai ataupun melanjutkan itu ya, ini seperti itu. Jadi untuk materi selanjutnya itu besok ada praktek ya, prakteknya itu praktek meja, jadi hampir sama dengan pengukuran, tapi hampir hampir sama ya, cuma berbedanya itu nanti praktek meja. Praktek mejanya nanti yang pertama pengukuran tadi kan kita menggunakan jangka sorong, besok kita menggunakan mistar baja ya, masih tentang pengukuran ya, materi itu masih tentang pengukuran, mistar baja, mikrometer, dan juga ada dial indikator atau dial Burki ya. Jadi pengukurannya itu nanti ukuran meja itu yang diukur ya, biasanya itu kalau dari otomotif atau TSM itu nanti dari 3 itu yang mencakup itu biasanya ada di pengukuran di kepala silinder ya, atau blok silindernya ya. Jadi nanti itu ada kerataan ya, ada diameter, dan juga ada kerenggangan ya, menggunakan dial indikator atau dial Burki. Itu untuk pembelajaran selanjutnya. Tapi untuk pembelajaran ini sudah sangat bagus, sudah baik. Dan yang terakhir pastinya saya sangat berterima kasih karena sudah memahami materi ini, dan yang selanjutnya nanti bisa dipimpin berdoa dan kemudian kita bisa pulang ya, kita bisa pulang ya. Setelah itu yo tepuk tangan dulu nih, tepuk tangan dulu untuk pembelajaran hari ini ya, tepuk tangan. Baik, yang selanjutnya silakan untuk ketua kelas seperti tadi Mas Ali bisa memimpin berdoa untuk pulang. Oke? Duduk siap untuk mengakhiri pembelajaran hari ini. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Baik, seperti itu saja untuk pertemuan pada pagi siang hari ini ya. Terima kasih banyak. Saya ini Birahkami Wadaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.